selamat siang bagi para penonton channel YouTube FVBS. Hari ini adalah podcast khusus untuk pengenalan prodi ini. Nah, prodi yang sekarang akan kami atau kita perkenalkan adalah Prodi Pendidikan Bahasa Jepang FEBS UPI. Di ruangan ini di podcast ini sudah hadir bersama saya adalah Ibu Kaprodi dari Pendidikan Bahasa Jepang FEBS UPI, yaitu Ibu Profesor Nuria Haristiani, MID PhD. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fia sudah Sama-sama. menjadi moderator. Terima kasih juga sudah memperkenankan saya untuk menjadi moderator. Kita Siap. ngobrol-ngobrol santai aja mungkin ya, Ibu ya. Saya panggil Ibu atau panggil Prof? Ibu aja dong. Ibu aja, oke. Emak juga boleh. Emak jangan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ini adalah pengenalan prodi ya, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, Ibu Prof Nuria Haristiani ini selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Jepang, dan saya sendiri kami akan bercerita ya Ibu ya. Iya. Bercerita tentang Prodi Pendidikan Bahasa Jepang di FEBS UPI itu seperti apa sih, agar mana tahu nih, siapa tahu penonton di sini ada yang berminat, yang masih SMA misalnya, berminat untuk masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, atau Bapak Ibu yang anaknya beranjak dewasa bingung mau kuliah kemana. Ini waktunya kita menyimak paparan dari Ibu Prof Nuria Haristiani selaku Kaprodi Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, seperti itu. Baik, kita mulai saja. Bu Nuria, nah ini karena ini pengenalan prodi, jadi saya mulai dari sejarah ya. Kita mulai dari sejarah Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, sejarahnya itu seperti apa sih? Sudah berdiri berapa lama? Kemudian juga apakah ada jatuh bangunnya hingga menjadi Prodi Bahasa Jepang seperti sekarang ini? Silahkan. Pertanyaannya susah dari nomor 1 ya. Baik, mungkin secara singkat saja ya Bu Fia ya. Prodi Pendidikan Bahasa Jepang itu berdirinya itu sekitar 1966 ya. Jadi hampir umurnya itu 58 tahun. 58 tahun. Ya. Wow, Jadi kita luar pernah biasa. tuh ngadain kegiatan. Pas 50 tahun itu kita mengundang semua semua alumni sih sebetulnya ya. Kemudian ada juga banyak native orang Jepang yang pernah mengajar di kita. Jadi mereka betul-betul datang dari Jepang gitu. Itu di momen perayaan 50 tahun. Tapi awalnya itu sebetulnya pendidikan bahasa Jepang ini, program studi pendidikan bahasa Jepang ini dulu dari dulu belum ada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra ya. Jadi masih jurusan bahasa asing. Jurusan bahasa asing, kemudian jadi departemen Pendidikan Bahasa Jepang, kemudian sekitar tahun lalu ya, baru tahun lalu itu kembali menjadi program studi Pendidikan Bahasa Jepang gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dari sejarah cukup lama, tapi kita singkat. Kita singkat ya, karena nggak akan habis 2 SKS ya. 58 tahun berarti ya. Tadi Iya, di ulang tahun emas ya, 50 tahun ada cukup semacam reuni akbar begitu ya. Akbar. Oh, luar biasa. Ada sekali. buku juga. Ada peluncuran buku. Iya, peluncuran luar buku biasa. Bunga Rampai ya. Oke, baik. Luar biasa sekali, sudah 58 tahun ternyata Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, tadi sudah berbicara singkat tentang sejarah pendirian Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Sudah 58 tahun nih, pasti ada bukan peningkatan ya, maksudnya apa sih yang sekarang sudah dicapai oleh Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Kemudian juga jumlah mahasiswanya itu misalnya sampai sekarang kan dari 58 tahun berarti sudah menghasilkan ribuan lulusan ya, yang insya Allah sudah berkontribusi ke masyarakat juga gitu. Tapi kalau untuk tahun ini nih, jumlah mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang itu ada berapa sih semuanya, dan rata-rata setiap tahunnya itu daya tampungnya itu berapa kelas sih? Oke. Makasih Bu Fia pertanyaannya. Jadi untuk total jumlah mahasiswa mungkin sekitar 400 sampai 450 orang maksimal, karena kita setiap tahunnya menerima sekitar 80 sampai 100 orang gitu ya. Dan iya betul, setiap angkatannya. Dan itu nanti dibagi menjadi 3 kelas. Jadi setiap kelas itu kurang lebih sekitar 30 sampai 35 orang maksimal. Ada kalanya juga sih kurang dari 30 ya. Sebetulnya kan kalau yang ideal untuk kelas bahasa itu mungkin sekitar 25, itu yang terlalu banyak. Jadi insya Allah kelas kita ideal ya semuanya. Kemudian apa lagi ya, dari situ
Sudah ya? Itu ya jumlah Sudah. kelas dan jumlah mahasiswa tuh kita jaga Hmm. ini untuk menjaga kualitas juga ya. Betul, Seperti betul. yang tadi Bu Nuria sampaikan, Hmm. idealnya kan pembelajaran bahasa itu 25 satu Betul. kelas seperti itu. Jadi kami tetap keep di penerimaan sekitar 90 sampai 100 ya. Itu semata-mata juga untuk menjaga kualitas lulusan dan mahasiswa tentu saja. Betul sekali. Nah, Bu Fia. berkaitan masih berhubungan dengan kualitas mahasiswa nih. Nah, mahasiswa yang masuk ke prodi pendidikan bahasa Jepang sudah pasti unggul-unggul dong ya, Insya Allah. yang terpilih ya, insya Allah. Iya. Nah, agar apa ya namanya, memancing keinginan mahasiswa untuk kita daftar ke prodi pendidikan bahasa Jepang nih. Sebetulnya prodi pendidikan bahasa Jepang FEBS UPI ini punya ciri khas atau keunggulan apa sih yang bisa kita tawarkan nih sekarang? Iya, jadi program studi pendidikan bahasa Jepang karena di namanya juga ada pendidikan begitu ya. Jadi kita memang fokusnya sejak awal itu ke pendidikan bahasa Jepang begitu. Tapi di dalamnya jangan khawatir, kita belajar juga tentang bisnis yang terkait bahasa Jepang gitu. Apalagi lulusan kita kan banyak juga yang berkecimpung selain di dunia pendidikan bahasa Jepang begitu ya. Bukan hanya sebagai, mungkin kalau pendidik kita kepikirnya dosen, Image-nya guru gitu ya. guru gitu ya. Tapi sekarang banyak sekali lembaga pendidikan itu yang membutuhkan pengajar bahasa Jepang ya, di lembaga seperti LPK dan lain-lain, karena memang pemerintah Jepang membutuhkan banyak sekali SDM ya untuk bekerja di Jepang begitu, sehingga lulusan kita bisa sebagai pengajarnya maupun sebagai orang yang memang pergi ke Jepang gitu sebagai tenaga kerja di Jepang begitu ya. Kemudian selain itu apa lagi tadi pertanyaannya? Tadi keunggulan. Keunggulan Tadi ya? kan ciri khas tadi Ciri sudah khas, ya. oke. Keunggulannya. Iya, selain tadi ciri khas ada, tapi ada mata kuliah selain pendidikan, ada mata kuliah bisnis juga ya. Jadi ada menulis bisnis, kemudian ada berbicara bisnis dan sebagainya. Kemudian selain itu juga keunggulannya program studi pendidikan bahasa Jepang ini kalau dilihat dari akreditasinya gitu ya Bu Fia. Sekarang kan pada saat kita mencari pekerjaan itu juga kan ada syarat, misalnya jadi PNS tuh ya minimal harus terakreditasi apa ya, gitu ya, atau unggul betul. gitu. Nah, alhamdulillah untuk program studi pendidikan bahasa Jepang S1 ini kita sudah terakreditasi A begitu, dan sudah terakreditasi internasional ESIC begitu. Dan kemarin tahun lalu, 2 tahun lalu itu kita juga sudah mengikuti akreditasi internasional AQUAS dari Jerman begitu, dan insya Allah memenuhi begitu. Kemudian selain itu keunggulannya juga apa ya, mungkin penyerapan tenaga kerja kita juga sangat baik ya. Dan apabila kita lihat lulusannya yang sebagai pendidik di berbagai universitas yang ada prodi bahasa Jepang atau pendidikan bahasa Jepang di seluruh Indonesia, insya Allah ada lulusan UPI di sana. Dosen-dosennya justru kebanyakan, mungkin 90% ya. Iya, banyak sekali dibilang ya, di banyak sekali universitasnya. Bahkan ada misalnya di salah satu universitas gitu ya, dari 12 dosen yang ada di sana, bukan UPI ya, Bukan UPI ya. dan 11 diantaranya adalah lulusan kita UPI, gitu. Jadi luar biasa. alhamdulillah ya, memang Alhamdulillah. lulusan kita sesuai dengan jurusan. Alhamdulillah luar biasa Makanya. sekali. Tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nuria, ternyata keunggulan prodi pendidikan bahasa Jepang ini banyak sekali, dan walaupun namanya adalah prodi pendidikan bahasa Jepang ya Ibu ya, tapi jangan takut untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang wah apakah cuma berpatok di pendidikan. Ternyata tidak, di dalamnya juga kami ada penjurusan atau peminatan bisnis ya, kemudian juga ada berhubungan dengan translasi atau penerjemahan bahasa Jepang, dan intinya sih lulusan prodi pendidikan bahasa Jepang itu tidak sebatas menjadi guru atau pendidik, tetapi juga bisa berkarir di bidang lain tentunya yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Betul Bu Fia. Yeah. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Dari tadi cerita juga lulusannya, selain tadi tersebar menjadi dosen di berbagai universitas, di guru-guru sekolah juga banyak ya, baik di dalam kota ataupun di luar kota, luar pulau gitu. Kemudian juga di perusahaan multinasional banyak, dan kerja di Jepang juga tidak kalah banyak ya. Nah, prodi pendidikan bahasa Jepang ini kami setiap tahun selalu rutin memantau alumni ya Ibu ya, lulusan. Nah, dari angket yang selalu kami berikan itu hasilnya memang sangat memuaskan. Rata-rata hasil lulus masa tunggu untuk bekerja itu singkat begitu. Jadi insya Allah cerah ya masa depannya. Insya Allah cerah. Oke, tadi kita sudah membicarakan tentang tadi ya lulusannya seperti apa, betapa gemilang dan cemerlangnya gitu. Nah, kemudian
Untuk menghasilkan lulusan yang seperti itu, tentunya kalau misalnya di kampus atau di universitas, di baliknya itu ada kurikulum yang mendukung bisa apa namanya? Serius ya? Ini serius ya pembicaraannya. Bisa menelurkan lulusan yang gemilang dan berkualitas itu, tentunya ada kurikulum yang menunjang itu. Nah, kalau kita bicara tentang kurikulum nih agak serius ya. Yeah. Kurikulum yang digunakan di prodi pendidikan bahasa Jepang UPI ini tuh seperti apa sih? Oke, nah kalau terkait kurikulum ini agak complicated sebetulnya, tapi di dalam kurikulum itu ada mata kuliah bawaan ya yang dari pusat seperti pendidikan kewarganegaraan, kemudian ada juga mata kuliah yang disediakan oleh universitas, yaitu mata kuliah umum misalnya, kemudian ada mata kuliah khusus dari fakultas seperti literasi ICT ya. Jadi kemampuan literasi kita kan yang kita semua tahu di Indonesia itu tidak terlalu tinggi sehingga mata kuliah literasi masih ada juga di universitas ya. Kemudian ada juga literasi ICT di mana kita tahu bukan akhir-akhir ini ya, perkembangan teknologi kita kan sangat pesat ya dan tidak bisa terlepas dari teknologi komputer ya dan information gitu. Jadi kita juga ada mata kuliah literasi ICT, kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian selain itu juga pastinya karena kita program studi pendidikan bahasa Jepang, jadi muatan terkait pendidikan bahasa Jepangnya itu banyak gitu ya, sekitar mungkin 60% ya, begitu. 60-70% begitu. Kemudian di dalamnya terkait 4 keterampilan berbahasa tentunya, speaking atau berbicara gitu ya, dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan kaiwa, mendengarkan atau chokai, kemudian menulis atau sakubung, kemudian ada juga kanji gitu yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada apa lagi ya yang belum ya, banyak sekali ya, diantaranya terkait penelitian juga ada desain penelitian misalnya, kemudian terkait penelitian ada statistik, kemudian budaya Jepang, linguistik juga ada, linguistik terapan bahasa Jepang juga ada gitu. Kemudian ini mata kuliah yang tadi apa yang bisnis seperti itu. Betul, mata kuliah pilihan ya, ada yang terkait pedagogik misalnya kurikulum dan bahan ajar bahasa Jepang pengembangannya, kemudian ada juga apa lagi ya, micro teaching juga termasuk micro teaching juga termasuk ya. Micro teaching justru malah wajib ya sekarang ya, itu mulai tahun lalu ya. Jadi untuk yang pendidikan itu wajib ada mata kuliah micro teaching sebanyak 4 SKS. Kemudian kalau di kami ada pendidikan dan bisnis. Nah di bisnis ini ada yang untuk mata kuliah ya terkait interpreter, Tsuyaku, Hongyaku gitu ya, menerjemahkan tulis. Kemudian ada business bunsho, sakuseho misalnya menulis bisnis. Kemudian ada business nihongo atau bahasa Jepang untuk bisnis. Kemudian akhir-akhir ini ada yang baru juga bahasa Jepang untuk tujuan khusus ya, specific purposes. Betul. Selain itu kita juga kan ada kegiatan di luar ya Bu Fia. Iya betul. Nggak apa-apa nih sekarang. Nggak apa-apa. Kita buka aja. Iya, karena kan kurikulum merdeka ya, termasuk betul di sekali. antaranya ini kan apa namanya perintah dari Mas Menteri ya, MBKM. Jadi ada istilah MBKM, minasang ya semua, itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan di luar kampus minimal 10 SKS ya, dan maksimal 20 SKS di dalam 1 semester gitu. Tapi di bahasa Jepang ini alhamdulillah kesempatan untuk internship itu sangat-sangat banyak ya Bu Fia ya. Kita selalu kedatangan banyak sekali dari dunia industri ya. Jadi kegiatan MBKM kita itu di antaranya pertukaran pelajar itu ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Di dalamnya ada yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang, ada yang mendapatkan beasiswa dari universitas, ada juga di dalamnya yang tidak mendapatkan beasiswa tapi bebas SPP begitu. Dan itu kita banyak sekali kerjasamanya. Kalau dengan universitas di antaranya ada seperti ya Kanazawa University, Gunma University, Shizuoka University, Hiroshima University, kemudian mana lagi, Hiroshima Prefectural University, kemudian ada dan lain-lain ya. Banyak, saking banyaknya nanti waktu podcast 40 menit habis. Saking banyaknya nih kerjasama kita ya. Nah, selain itu juga kita kerjasama dengan berbagai macam dunia industri ya, yang dimana internshipnya itu ya baik di bidang perhotelan misalnya pariwisata ataupun sebagai tenaga administrasi maupun ada yang berkaitan
dengan lainnya insya Allah juga memanfaatkan bahasa Jepang. Ini adalah internship yang di Jepang ya. Jadi kalau internship yang di dalam negeri itu antara lain ya di perusahaan yang terkait dengan kejepangan begitu, dan yang disediakan oleh pemerintah untuk program MBKM. MBKM ya, yang berafiliasi dengan UPI juga tentunya ya. Betul. Sekali. Baik. Nah, dari paparan Bu Nuria tadi luar biasa ya. Jadi intinya sih kurikulum kami itu sudah sesuai dengan output lulusan seperti apa sih yang prodi kami inginkan. Kemudian juga yang terpenting adalah sudah mengikuti petuah Mas Menteri, yaitu kurikulum Merdeka tadi ya. Ya, nah tadi program seperti yang sudah Bu Nuria tadi sebutkan, program pertukaran pelajar banyak sekali. Kita prodi pendidikan bahasa Jepang sudah bekerja sama dengan berbagai universitas di berbagai wilayah atau prefektur di Jepang ya. Kemudian juga internship juga sudah bekerja sama dengan berbagai sektor industri ya, Ibu ya. Nah, jadi intinya sih kalau berkuliah di prodi pendidikan bahasa Jepang UPI, kesempatan ke Jepang itu luar biasa besar ya. Kesempatan untuk bisa pergi ke Jepang ya. Betul. Justru bahkan itu perusahaan dan industri yang datang ke kita gitu, kadang-kadang kita kehabisan mahasiswa yang internship justru gitu. Karena luar biasanya itu. Kesempatan untuk internship begitu ya, dan di dalam internship mungkin kan ada setiap perusahaan ada tahapannya gitu ya. Kemudian ada yang sudah bisa secara administrasi, wawancara dan sebagainya bisa berangkat gitu, dan alhamdulillah banyak yang bisa berangkat gitu. Ya itu, kadang mereka mintanya misalnya 30 satu perusahaan, tapi kita nggak bisa karena kan kita mahasiswanya juga kita batasi ya untuk menjaga kualitas itu. Karena yang bisa ikut internship itu berdasarkan kebijakan UPI dan juga pemerintah itu kan mulai semester 6 dan 7. Betul, semester 6 dan 7. Jadi kalau semester 2 pengen ikut belum bisa ya, karena harus menyelesaikan mata kuliah supaya ada bekal juga pada saat internship sih. Baik, luar biasa. Jadi saya tekankan lagi. Biasanya kan bagi ini nih Ibu ya, untuk calon mahasiswa nih yang suka bahasa Jepang tuh pasti punya impian untuk pergi ke Jepang ya. Nah, inilah pilihan yang tepat, prodi pendidikan bahasa Jepang UPI. Iya, betul. Karena kesempatan buat ke Jepang itu sangat-sangat besar ya, sangat banyak, sangat dan besar seperti itu. Oke, berbicara tentang tadi Merdeka Belajar ya, pertukaran pelajar, internship. Ini nyambung sekali dengan kemampuan bahasa Jepang. Tentunya kita sebagai prodi pendidikan bahasa Jepang, mahasiswa dituntut punya kemampuan bahasa Jepang dong ya, terutama yang harus mumpuni dan minimal memenuhi syarat untuk bisa tadi pertukaran pelajar dan melakukan internship di berbagai sektor industri. Nah, kalau dari prodi pendidikan bahasa Jepang sendiri, mahasiswanya itu yang diharapkan atau mungkin mahasiswa kita yang sekarang tuh level pendidikan bahasa Jepangnya sudah sampai mana sih? Oke, so desu ne. Betul ya. Jadi untuk lulus sebetulnya kita berdasarkan kepada SKKNI bahasa Jepang secara nasional ya. Standar kompetensinya itu ada Nihongo no Ryokushiken level 3 atau bahasa Inggrisnya Japanese Language Proficiency Test level 3. Jadi kalau di JLPT atau no Ryokushiken itu level 5 itu adalah paling rendah, kemudian paling tinggi itu level 1 begitu. Dan kita pada saat lulus itu diharapkan mahasiswa memiliki level N3 minimal. Jadi alhamdulillah sekarang mahasiswa kita kalau dicari gitu ya, atau berdasarkan pendataan kemarin level tingkat 1, tingkat 2 itu rata-rata memang sudah memiliki N5 atau N4 begitu. Dan kadang jadi sekitar tingkat 3 itu biasanya sudah memiliki N3 atau paling tidak level tingkat 4 ya. Sudah memiliki N3 atau kemampuannya setara dengan N3 gitu. Jadi insya Allah kemampuan kita paling tidak intermediate ya untuk lulus begitu. Betul. Tapi memang ini kelebihan orang Indonesia atau kekurangan ya, karena di sisi lain kuota untuk mengikuti JLPT kan terbatas, tapi sebetulnya kemampuan mahasiswa kita tuh sekali. Animo masyarakat sudah besar dan kemampuannya juga sebetulnya mampu untuk mengikuti level tertentu, tapi karena kuotanya terbatas. Betul. Dari sertifikasi itu. Jadi kita ada semacam setara apa tidak gitu ya standarnya begitu. Tetapi kalau misalnya untuk mengikuti beasiswa pertukaran pelajar terutama yang setahun dengan beasiswa pemerintah Jepang, betul. Itu biasanya mereka meminta level 2. Oh, N2 ya. JLPT N2. Ya, jadi kita utamakan mahasiswa yang sudah memiliki N2 gitu. Dan alhamdulillah kita ada sih ya. Dan kadang
Ada yang semester berapa gitu ya, masih apa, bukan semester, tingkat 2 atau tingkat 3 sudah punya N2 Nah, begitu. itu Jadi memang melampaui tergantung, ekspektasi kita ya. betul. Betul. Dan luar biasanya generasi sekarang itu mereka belajar dari mana saja. Betul, Jadi betul kalau sekali. anak-anak sekarang kan pinter ya, belajar dari YouTube, dari bahkan TikTok mungkin, dan ada yang belajar sendiri, tapi dia bisa N1 dari sebelum masuk UPI gitu. Nah, Bahkan itu ada yang luar seperti biasa. itu, luar Ada yang biasa dari gitu. SMA gitu Ada ya yang dari belajar. SMA juga sudah Wow. pernah belajar, kemudian belajar sendiri. Jadi kemampuannya tidak hanya belajar dari yang di kelas gitu, sehingga kemampuannya tinggi ya, melebihi yang lain. luar Dan saya yakin semua bisa gitu. Bisa, Insya bisa Allah dong mahasiswa ya, kita insya Allah semua. bisa. Betul. Baik. Nah, itu ya tadi terkait kemampuan bahasa Jepang mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UPI, dan alhamdulillah memenuhi ekspektasi semua ya. Bahkan ada yang di luar juga ya, mudah-mudahan. Iya, Oh, mudah-mudahan meskipun ya. pada saat Pada pandemi saat kemarin pandemi memang kemarin semua cukup ada learning terhambat loss ya. Betul-betul learning loss itu sudah kayaknya lumayan loh, secara- 2 tahun ya. Iya. 2 tahun, 1,5 tahun. 2 tahun. Iya ya, kalau saya panjang banget ya, kayaknya 2 tahun ya. Lama gitu. Tapi itu kayaknya terjadi di segala Terjadi aspek. di aspek Ya, betul, di aspek kehidupan manapun ya. dimanapun, maksudnya nggak cuma di prodi kita, Betul, di kampus pendidikan manapun, level learning loss level jenjang pendidikan manapun pasti Iya, ada learning iya, loss iya, ya, dan itu iya. tugas kita sekarang ya Iya, untuk itu yang agak apa namanya ya, mengisi yang lossnya itu loh, Betul. mengisi yang bolongnya itu, dan seperti apa nih, itu Betul, strategi kita juga ya, betul. dengan kurikulum yang tadi betul kita paparkan iya. juga. Dan dosen juga pada saat masuk ke kelas nggak hanya ngajar, tapi Betul. juga memberikan motivasi gitu ya, memberikan bimbingan juga gitu. Kemudian berusaha semaksimal mungkin menggunakan juga media-media Ya, betul, yang media interaktif ya, interaktif, Bu Fia ya. betul Ini Bu sekali. Fia juga salah satu dosen literasi ICT dan teknologi Teknologi. ini ya, untuk pendidikan bahasa Jepang. Iya, betul. Karena sangat melek dengan teknologi. Bisa dibilang lumayan, karena saya sendiri karena kan tadi seperti yang sudah Ibu Bu Nuria paparkan ya, belajar bahasa Jepang tuh kan sekarang justru malah kesempatan untuk belajar dan dapat pengetahuan lebih tentang bahasa Jepang itu lebih besar di luar kelas ya, Betul, Ibu ya. betul. Dengan memanfaatkan berbagai media teknologi, bisa dari nonton YouTube aja, bisa Iya. pinter bahasa Jepang loh. Dengerin Betul. podcast aja, Iya. dengerin lagu, nonton anime nih buat para wibu sekalian di luar sana. Nonton anime jangan cuma nonton anime, tapi kita bisa menggunakan itu sebagai media pembelajaran gitu. Betul. Jadi ada banyak sekali produk-produk digital berbahasa Jepang tentunya yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Iya. Seperti itu. Dan pembelajaran di kita ya Bu Fia bukan cuma ngajarin ya, Iya, tapi betul. banyak gitu, seperti ya ada ya show and tell, ada betul, drama, ada bahkan drama, project gitu. project. Kemudian bikin media bahkan Bikin ya, media, dan betul. itu mampu Bikin. ya. Mereka Padahal mampu baru semester membuat berapa ya ya? semester Jadi 4, semester 4 ya. semester 4 membuat ya. game kanji. Kanji itu Betul. yang huruf Jepang yang sulit itu. Kemudian juga Membuat website. banyak ya. Pokoknya luar biasa sekali. Aplikasi-aplikasi pembelajaran mahasiswa juga kita sudah bisa ke mahasiswa. sana. Baik yang sederhana maupun yang rumit, ini kami juga sudah apa namanya? Yaitu namanya menuntun gitu ya, Iya, mahasiswa betul. untuk seperti itu. Betul ya, kita jadi berusaha untuk membuat mahasiswa bukan hanya memiliki hard skill bahasa Jepang Bahasa saja, Jepang, tapi betul. juga kemampuan ABA 214C itu ya. Itu harus. Communicative, kemudian critical Critical thinking, thinking, kemudian betul, collaboration, collaboration, creativity juga creativity ya. itu Semuanya yang itu 4C harus dimiliki itu. dan dengan senang hati gitu ya, maksudnya harus happy kan ya. Iya, betul. Dan selain itu juga kita alhamdulillah ya sering kedatangan juga mahasiswa dari Jepang misalnya, betul, betul. mahasiswa baik sebagai PPL yang mengajar dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang ya. Seperti sekarang ada pertukaran pelajar, kemudian ada juga tamu ya. Seperti saat ini hari ini juga ada ya 6 orang dari Conan University bersama dosennya begitu ya, masuk ke dalam kelas, kemudian presentasi, kemudian kemarin juga masuk kelas juga, Iya, kemudian betul. bersama-sama berdiskusi dan sangat sama-sama menikmati ya. Orang Jepangnya juga males pulang gitu. Terus mahasiswa kita juga Penasaran sangat gitu ya. senang dan Betul, kesempatan betul. seperti itu sangat banyak ya Bu Fia ya. Kita akan kedatangan minggu depan Oh ya, iya betul, dari minggu depan. Kanazawa University. Dari berapa? Kanazawa University Lumayan ada tuh, berapa? ada 5 orang ya mahasiswanya Iya, kalau ya, tidak salah dosennya 5 ada orang 2 mahasiswa ya. PPL Iya, ya. betul, Sedang PPL. praktek mengajar seperti Betul. itu. Jadi mereka juga masuk ke kelas, Betul, mengajar. didampingi dosen di sini tentunya, melihat juga seperti apa sih proses pembelajaran bahasa Jepang di prodi pendidikan bahasa Jepang Betul. ini. Dan di bulan Mei juga akan datang dari Oh, Hiroshima University oke. selama beberapa bulan. Jadi nggak usah khawatir ya, Nah, pengalaman belajar di belajar program studi pendidikan bahasa Jepang insya Allah dan sangat beragam. native Dan akan selalu menyenangkan. ada ya, dan Insya Allah. menyenangkan tentunya. Insya Allah. Oke, Iya. baik, seperti itu ya. Nah,
tadi kita sudah panjang lebar membicarakan tentang prodi, keunggulan prodi, kurikulum prodi. Tapi, nah kalau misalnya kita mau membicarakan nih tentang keunggulan prodi kita nih, prodi pendidikan bahasa Jepang, kalau dibandingkan dengan prodi pendidikan bahasa Jepang di universitas lain itu, kita tuh punya sisi apa sih yang bisa kita unggulkan gitu? Walaupun tadi kita sudah banyak bicara tentang keunggulan ini, karena kita lagi promosi ini kita mengunggulkan terus nih ya. Nah tapi kalau misalnya kalau misalnya dengan prodi bahasa Jepang ataupun prodi pendidikan bahasa Jepang di universitas lain gitu, nah kira-kira apa sih yang bisa kita lebih tawarkan misalnya keunggulan kita ini loh yang spesial dari prodi pendidikan bahasa Jepang seperti itu. Mungkin diantaranya seperti tadi ya, kerjasamanya sangat banyak, internshipnya sangat banyak, kemudian dari pengajarnya juga alhamdulillah di prodi pendidikan bahasa Jepang ini ya 17 orang dosennya dan berapa orangnya, sekitar 40% itu diantaranya sudah S3. Ya, betul. Kemudian alhamdulillah di seluruh Indonesia ini mungkin hanya ada sekitar 4-5 guru besar bidang pendidikan bahasa Jepang. Dan salah Tapi duanya ada salah duanya di kita. luar biasa sekali. Kemudian prestasi mahasiswa juga cukup bagus betul, ya. betul, Mungkin betul. Bu Fia bisa menjelaskan Nah, tuh ini beberapa ya. Ada yang internasional juga Iya, kan betul, beberapa betul. tahun. Nah ya. ini seperti yang tadi sudah saya dan Bu Nuria sih lebih banyak paparkannya bahwa mahasiswa UPI ini luar biasa ya. Selain memang terpilih masuk ke sini juga mereka bahasa Jepangnya sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi. Tapi di luar itu juga di luar akademis ya Ibu ya, di kelas gitu mereka tuh luar biasa sekali, prestasinya banyak banget, bejibun lah kalau kata bahasa zaman sekarang mah. Nah ada banyak prestasi yang mahasiswa bahasa Jepang, prodi pendidikan bahasa Jepang raih, baik di bidang akademis maupun yang sangat mencengangkan adalah ternyata di non akademis juga banyak Ibu. Contohnya Luar apa biasa tuh, Bu banget. Fia? Saya kasih akademis dulu mungkin Boleh, ya. boleh. Nah, kalau yang akademis itu sudah tentu yang berkaitan dengan bahasa Jepang ya Ibu ya. Nah, untuk misalnya kan kalau di ada kontes-kontes ya atau lomba-lomba ke bahasa Jepangan misalnya, baik itu tingkat lokal, nasional ataupun bahkan internasional, mahasiswa kita tuh kebanyakan nih ya yang misalnya ikut, nah itu pasti menduduki peringkat antara 1, 2, 3. Luar biasa sekali. Luar biasa ya. Luar biasa Oh, sekali. seperti Suji ya? Iya, Suji pasti selalu digorong oleh kita ya? digorong oleh kita, baik juara satunya atau betul. juara 2 atau juara 3-nya. Luar Betul, biasa. harapan juga. Harapan juga, betul, harapan juga. Dan jadi kami tuh memang kami ya terutama para dosen-dosen di prodi pendidikan bahasa Jepang selalu menginfokan kepada mahasiswa kalau misalnya ada kontes ini nih, ada lomba ini nih di universitas lain gitu, atau yang diadakan oleh Japan Foundation misalnya. Oleh embassy Jepang gitu misalnya, itu selalu kami infokan dan alhamdulillah siswa atau para mahasiswa juga sangat antusias dan berakhir membawa pulang juara seperti itu, mengantongi juara. Luar biasa. Tadi selain Shuji itu kaligrafi Jepang, waduh banyak yang artsy banget nih anak-anak mahasiswa bahasa Jepang ini, jago banget Shuji-nya. Shuji itu adalah kaligrafi Jepang, luar biasa sekali. Kalau juara 1 berarti nggak kaleng-kaleng dong ya, artistik sekali gitu. Kemudian untuk kanji yang akademis, misalnya di bidang presentasi seperti itu, presentasi menggunakan bahasa Jepang, speech contest juga ini kami beberapa kali mengantongi juara dan itu sangat luar biasa sekali. Ini ya kalau prestasi akademik mah tidak diragukan lagi ya. Namun yang mencengangkan adalah ternyata non akademiknya juga. Nah non akademik ini ternyata cukup banyak hidden gem ya, hidden gem gitu anak-anak ini, hidden talent gitu kan. Ini non akademik ini masih berkaitan dengan Jepang sebetulnya Ibu, seperti cosplay. Nah cosplay atau misalnya seiyu itu pengisi suara anime gitu ya, ala-ala gitu. Ternyata mahasiswa kami itu banyak sekali yang mendapat penghargaan seperti cosplay juara 1 baik tingkat nasional, lokal gitu. Kemudian seiyu, lomba seiyu yang tadi pengisi suara menggunakan bahasa Jepang ya ini ya, pengisi suaranya itu juga meraih juara. Menggambar manga, komik Jepang itu juga luar biasa. Karakter kontes itu banyak mahasiswa kami yang ternyata
bakat terpendamnya luar biasa selain bahasa Jepang seperti itu. Luar biasa Luar banyak biasa ya sekali. berarti ya. Karena memang yang masuk program studi pendidikan bahasa Jepang rata-rata pada punya minat ya. Pada punya minat Terkait Jepang maupun Jepang. budayanya Iya, maupun betul bahasa sekali, Jepang betul. begitu ya. Betul. Jadi ternyata itu tergambarkan di prestasi-prestasi mereka juga selama belajar di prodi pendidikan. Mudah-mudahan tetap terjaga ya. Iya, amin. Prestasinya terus meningkat begitu. Kreatif ya, Kreatif. soalnya Nah, mahasiswa. tadi kita sudah membicarakan tentang prestasi mahasiswa nih. Nah, sekarang saya ingin tahu kalau dosennya sendiri bagaimana nih? Prestasinya atau kualifikasi yang unggul nih dosen kami nih. Nah, Oke. untuk menjadi daya tarik juga nih untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang menonton ini nih. Seberapa baik atau seperti apa sih kualitas dosen-dosen di prodi pendidikan bahasa Jepang UPI ini? Oke, tadi sekilas mungkin kan sudah disampaikan Ya, betul, yang dari yang dari berapa lulusan doktor ya. dosen ya, berapa orang diantaranya itu doktor dan dari beberapa dokter itu juga lulusan dari Jepang langsung begitu doktornya. Misalnya seperti Novia Sensei dari Kanazawa University, saya dari Hiroshima University, kemudian ada yang baru nih dosen bungsu ya. Oh iya, betul. Bungsu. Buti Sensei dari Kanazawa University juga, Iya. kemudian yang lain juga berbagai dosen ya yang sudah S3 lulusan baik dari UPI sendiri maupun misalnya dari ya Universitas Pajajaran dan universitas lainnya. Kemudian selain itu ya tadi ada 2 guru besar, kemudian diantaranya juga yang pastinya kemampuan bahasa Jepang dosen kita pasti tinggi ya, karena kan minimal kualifikasi untuk lulus kan tadi N3, jadi minimal dosen kita juga memiliki mungkin N2, N1 ya iya, harusnya ya, di N2, atas N1 ya kebanyakan. Kalau saya sendiri alhamdulillah sih pas lulus Lulus dari apa? sini Luar biasa S1 nih. ya, sudah N1. Prof Nuria ini. Jadi saya juga produk dari Produk dari programnya bahasa ini Jepang salah satu S1 bukti keunggulan dan- prodi pendidikan bahasa Jepang. gitu. Kemudian ya penelitian dosen-dosen kita juga cukup maju ya. Betul, Jadi ya. Itu salah satu kemudian- keunggulan dosen kita juga ya, kemudian penelitiannya. ya, baik yang didanai secara nasional, internasional maupun dari universitas sendiri gitu. Kemudian ya ada juga ya banyak ya seperti dosen-dosen kita yang ya bolak-balik staff exchange program, betul, program. atau menjadi narasumber untuk jadi pembicara di seminar baik nasional maupun internasional. Kemudian apalagi ya visiting profesor, kemudian dipanggil menjadi ahli juga ya. Kemudian ada apa lagi ya? Pengabdian kita juga melakukan berbagai Iya, macam betul, pengabdian itu ya, juga termasuk bekerja kegiatan sama dosen ya ya. dengan misalnya MGMP MGMP gitu, dengan Persatuan guru-guru ya, Guru, Persatuan iya, Guru-guru se-Indonesia ini ya. Se-Indonesia, Betul. begitu. Meskipun kita waktu itu misalnya yang dilakukan ya sebelumnya pernah yang untuk penelitian tindakan kelas, Iya. sebetulnya hanya untuk Jawa Barat, tapi ternyata yang datang dari seluruh Animo- Indonesia, animo para bahkan guru yang besar ya. sengaja naik perahu Wow, untuk ke pulau untuk ke yang lain, pulau yang untuk lain dapat agar wifi. mengikuti Betul, wifi. Wah, luar biasa. supaya bisa internet bukan wifi. Luar biasa, luar Begitu biasa. ya. Jadi insya Allah sih kita selalu berusaha untuk bisa memberikan sumbangsih ya, bukan hanya di dalam UPI sendiri, tapi juga untuk pendidikan bahasa Jepang di Indonesia gitu. Kepada masyarakat, Kemudian apalagi ya Bu Fia ya. Oh, tadi nih Publikasi, yang misalnya publikasi, insya Allah ya, penelitian, publikasi. pengabdian, publikasi. Betul. Kan Kita kita kan juga ada selalu Tridharma ya. iya ada Tridharma dan kita selalu melibatkan mahasiswa loh ya. Iya, Ibu ya, kerja betul. sama sama mahasiswa ya. Mahasiswa betul. Jadi mahasiswa di prodi pendidikan bahasa Jepang tuh tidak melulu berfungsi. Kedudukannya sebagai mahasiswa yang ya udah cuma diajarin dosen aja, tapi mahasiswa juga kita rangkul, kita ajak untuk berkegiatan bersama ya Bu ya. Betul, betul. Penelitian, Iya. pengabdian, publikasi juga ya, Publikasi artikel juga, di jurnal. betul. Dan sebaliknya ya, seperti mahasiswa kan punya Iya, Bungkasai, betul. Japanzuki Japanzuki. ya. Nah, ini Bungkasai itu apa ya, sih? Bungkasai Bahasa Indonesianya bahasa itu Indonesia. Festival ya, festival budaya Jepang Iya, gitu budaya ya. Jepang. Atau kalau anak-anak sekarang itu tuh nyebutnya festival di Jepangan lah, atau acara oke. di Jepangan. Iya. Ya, mungkin teman-teman juga yang suka di Jepangan, suka datang ke event-event di Jepangan, udah nggak asing lagi nih sama Japanzuki ya. Iya, iya. Setiap tahun udah berjalan berapa tahun? Dari zaman saya SMA, Iya. saya sering Sudah datang ada. ke UPI. Wow. Untuk Tapi ikut masih Japanzuki. luar biasa ya, sampai ribuan. Iya, soalnya sampai ribuan. datang. Jadi Iya. tiap tahun tuh memang karena saya dulu waktu muda, setiap tahun datang ke Japanzuki dan memang luar biasa
pengunjungnya meningkat terus. Iya. Bahkan sampai sekarang saya sudah jadi dosen pun melihat, Iya. wah masih luar biasa nih Jepang Ada Suki maunya, gitu. ya. Iya, dan lomba-lombanya juga Lomba-lombanya bertambah juga, ya. betul, Jadi bertambah. ada lomba apa ya, karaoke juga Karaoke, ya. iya ada Kemudian, karaoke. Atraksinya juga Atraksinya jadi rumah wih, jadi hantu, rumah hantu segala macam ya. banyak ya. Jadi luar biasa. Ada Mahasiswa pakai shiki segala. berkreasinya, Iya, iya. betul. Dan di sana juga dosen-dosen bekerja sama juga Iya, ya, baik betul. sebagai juri maupun Juri ataupun pembimbing. pendamping gitu ya, Iya. penyelenggara. Betul. Seperti itu. Luar biasa sekali. Ah, Iya, kita sudah kenapa? bicara panjang lebar ya. Luar biasa tadi. Ini karena kita promosi sekali lagi ya, kita menyebarkan hal positif nih tentang Iya. prodi pendidikan bahasa Jepang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu, pemantik atau peletnya, pelet apa namanya, biar tertarik nih ke prodi pendidikan bahasa Jepang UPI ya. Nah, karena kita tadi sudah panjang kali lebar, kali keliling enggak juga sih. Nah, jadi terakhir nih Bu Nuryani buat para penonton podcast ini ya. Kita tadi sudah bicara begitu banyak hal, mulai dari yang kurikulum, sejarah, kurikulum, mahasiswanya seperti apa, dosen seperti apa. Nah, terakhir ada pesan yang catchy banget deh untuk para penonton. Ini terutama untuk penonton adik-adik teman-teman kita yang masih SMA, mau bingung melanjutkan kemana, atau misalnya ada tendensi, saya kayaknya suka Jepang deh. Apakah saya perlu masuk prodi pendidikan bahasa Jepang UPI ya? Nah, seperti apa sih pesan-pesannya dan mungkin harapan dari Ibu juga gitu. Iya. Pesan-pesannya jangan ragu untuk datang ke prodi pendidikan bahasa Jepang UPI. Kenapa? Karena baik sudah pernah belajar atau belum gitu ya, nggak usah khawatir karena kita di sini juga mendidik dari nol. Saya pun dari nol belajarnya begitu, dan pada satu bisa yang satu. Betul. Artinya semua bisa kan? Semua bisa. Gitu. Betul Jadi selama kalian ada keinginan untuk belajar, apalagi kalau ada minat ke bahasa Jepang, budaya Jepang ya, atau ingin bekerja di Jepang, silahkan bergabung dengan kita gitu, untuk kita bersama-sama mewujudkan mimpi kalian. Iya, terutama mimpi pergi ke Jepang udah besar banget ya. Betul. Jadi sekali lagi tadi sudah disampaikan Bu Nuria, jangan takut misalnya, aduh saya suka Jepang tapi saya belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali. Tidak masalah, karena kita memulai dari nol, udah kayak dari belajar mulai dari kata-kata nih. Aduh luar biasa. Jadi jangan takut. Buktinya ada yang mulai dari nol aja udah bisa internship ya, udah lulus N2, N1, itu merupakan sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Baik, kalau begitu sampai jumpa, sampai bertemu di lain waktu. Kalau bahasa Jepangnya gimana nih? Kan bahasa Jepang nih, kita berarti menutup menggunakan bahasa Jepang. Apa ya? Sayonara, 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 masai, masya Allah. Kira-kira